Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana sosial yaitu tentang tawuran pelajar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing dimulai dengan saya Lia Dinata. Saya Maria Gutro. Saya Ida Zafri. Mari kita saksikan video ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tawuran pelajar. Apa itu tawuran pelajar? Tawuran pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korban. Selanjutnya ada penyebab tawuran. Penyebab tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti perbedaan agama pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam. Penyebab tawuran bervariasi seperti saling membenci, ingin balas dendam karena marah, dan lain sebagainya. Ada dampak. Yang pertama, dampak fisik. Dampak fisik tawuran ini sangat merugikan individu yang terlibat dan orang lain yang ada sekitar mereka. Tawuran pelajar seringkali melibatkan penggunaan senjata tajam seperti pisau atau senjata api, sehingga sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan individu yang terlibat. Cedera fisik, kematian, gangguan kesehatan jangka panjang, dan biaya pengobatan yang tinggi adalah dampak fisik yang umum terjadi akibat tawuran pelajar. Yang kedua, ada dampak psikologis. Selain dampak fisik, tawuran pelajar juga memiliki dampak psikologis yang serius, trauma, dan ketakutan. Gangguan mental, kecemasan, dan gangguan perilaku adalah beberapa dampak psikologis yang dapat terjadi akibat tawuran pelajar, terutama bagi individu yang terlibat langsung dalam tawuran. Dampak psikologis dapat berdampak pada kesehatan mental dan perilaku jangka panjang. Saya akan menjelaskan dampak akademik. Dampak akademik juga dapat terjadi akibat tawuran pelajar. Absen dan keterlambatan, gangguan konsentrasi yang bagus, penurunan kinerja akademik, dan putus sekolah adalah beberapa dampak akademik yang dapat terjadi akibat tawuran pelajar. Terutama bagi pelajar yang sering terlibat dalam perilaku tawuran, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang baik dapat terganggu, bahkan sampai pada putus sekolah. Yang keempat, ada dampak sosial dan moral. Selain dampak pada individu, tawuran pelajar juga memiliki dampak lingkungan sosial yang luas. Tawuran pelajar dapat merusak reputasi dan martabat individu, meningkatkan kekerasan dan kriminalitas, mengancam keamanan masyarakat, serta menurunkan rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana sosial. Yang pertama adalah bencana. 1. Pencegahan. Saat terjadi tawuran antar pelajar, sebaiknya dilakukan pencegahan agar tawuran tidak semakin meluas. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghubungi pihak berwenang seperti polisi atau kepala sekolah untuk segera menangani permasalahan tersebut. Selain itu, para guru dan orang tua juga dapat melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya tawuran di sekolah. Yang kedua ada evakuasi. Jika tawuran semakin memanas dan membahayakan keselamatan siswa dan warga sekitar, perlu dilakukan evakuasi untuk menyelamatkan mereka dari bahaya tawuran. Tempat evakuasi dapat dipilih di tempat aman dan mudah dijangkau oleh siswa dan warga sekitar saat bencana. Yang ketiga ada komunikasi. Penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan terbuka antara pihak sekolah, polisi, dan orang tua siswa untuk menghindari terjadinya tawuran di sekolah. Komunikasi ini juga berguna untuk memberikan informasi yang akurat dan terbaru mengenai situasi tawuran serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, ada pelatihan dan penyiapan. Persiapan dan pelatihan siswa, guru, dan staf sekolah sangat penting untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keamanan seperti latihan evakuasi dan penanggulangan bencana, serta memastikan bahwa peralatan keamanan seperti alat pemadam api dan obat-obatan tersedia dan siap digunakan. Dan yang terakhir, ada pengawasan. Penting untuk melakukan pengawasan dengan ketat di area sekitar sekolah untuk menghindari terjadinya tawuran. Dalam hal ini, pihak sekolah dapat memperkerjakan petugas keamanan tambahan saat terdapat indikasi tawuran yang akan terjadi. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tawuran yang lebih besar dan meminimalisasi risiko terjadinya bencana.
Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi tawuran antar pelajar. Yang pertama, tidak ikut campur dalam kerusuhan. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak ikut campur dalam kerusuhan yang terjadi. Masyarakat jangan mencoba ikut campur untuk melihat atau mengambil bagian dalam tawuran tersebut. Hal ini akan membuat situasi semakin panas dan memicu konflik yang lebih besar. Yang kedua, melapor ke pihak yang berwajib. Masyarakat perlu segera melakukan kewajiban tawuran tersebut kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau pihak sekolah. Laporan secara detail mengenai kejadian dan lokasi tawuran agar pihak berwenang dapat segera menangani permasalahan. Yang ketiga, ada menghindari area-area yang rawan saat tawuran. Masyarakat perlu menghindari area rawan, terutama mereka yang sedang dalam perjalanan atau menuju dari tempat tertentu. Jika terpaksa harus melewati area tersebut, pastikan untuk tetap tenang dan menghindari kerumunan. Yang keempat, ada penyelidikan faktor yang menyebabkan tawuran. Tujuannya agar tidak terulang kembali tawuran dan bisa dicarikan jalan keluar permasalahan. Yang kelima, ada membantu korban. Jika terdapat korban dari tawuran tersebut, masyarakat perlu segera membantu korban dengan memberikan pertolongan pertama dan melakukan kepada pihak yang berwenang untuk segera menangani permasalahan tersebut. Yang keenam, ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan toleransi di antara pelajar dan di lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya perdamaian, toleransi dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan melakukan hal-hal di atas, masyarakat dapat membantu mengatasi dan mencegah tawuran antar pelajar serta meminimalkan dampak negatif yang terjadi pada masyarakat. Apabila terjadi tawuran antar pelajar pasca bencana, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: 1. Menjaga ketertiban dan keamanan. Setelah terjadi tawuran antar pelajar pasca bencana, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjunkan pasukan keamanan dan memastikan bahwa situasi sudah benar-benar aman. 2. Memberikan bantuan kepada korban. Setelah situasi aman, maka kita harus memberikan bantuan yang diperlukan kepada korban tawuran. Bantuan tersebut dapat berupa pemeriksaan, kesehatan, pengobatan, dan bantuan logistik seperti makanan, minuman, dan perlengkapan yang diperlukan. 3. Pemulihan lingkungan pasca bencana. Jika tawuran tersebut terjadi pasca bencana, maka kita harus fokus terlebih dahulu untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat bencana tersebut. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan, tempat tinggal, sumber air, listrik, dan lain-lain. 4. Mencegah terulangnya tawuran. Untuk mencegah terulangnya tawuran antar pelajar pasca bencana, langkah yang biasa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi di kalangan pelajar. 5. Memberikan perhatian kepada kesehatan mental korban. Tawuran antar pelajar pasca bencana dapat meninggalkan trauma yang cukup berat pada korban. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian kepada kesehatan mental korban dan melibatkan tenaga kesehatan profesional untuk melayani korban. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan dapat membantu mengatasi dan mencegah terulangnya tawuran antar pelajar pasca bencana, serta mempercepat proses pemulihan dan pemulangan korban. Di sini saya mengambil contoh kasus pelajar di Palembang. Seorang siswa berusia 12 tahun pasca aksi tawuran yang terjadi pada 5 September 2020 di Kebun Utama, Jakarta Selatan sekitar pukul setengah 4 pagi. Aksi itu dilatar belakangi oleh saling hina di sosial media dan berujung pada pertengkaran. Polisi berhasil meringkus 5 pelajar yang menjadi provokator. Kelima pelajar itu juga diketahui masih berada di bawah umur. Sekian video penjelasan tentang mitigasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.